Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Distira Salsabila, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, serta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang 3 analisis, yaitu 1. Analisis naratif teori, 2. Frankfurt School, dan 3. Culture Studies. Teori yang pertama yaitu naratif teori. Teori ini dicetuskan oleh Walter Fisher dari Iowa University of USA. Konsep dasarnya yaitu esensi manusia pada dasarnya bercerita. Manusia itu adalah seorang pencerita dan manusia menjalani hidup dalam bentuk naratif. 2. Narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia, yaitu sebagai cara untuk menjelaskan. Jadi narasi itu adalah suatu cara untuk menjelaskan cerita yang akan dibagikan manusia kepada manusia lainnya. Narasi atau cerita bukan sekedar menceritakan dunia, namun juga menciptakan dunia. Jadi, seorang yang ingin bercerita itu bukan hanya menceritakan apa yang ingin dia ceritakan, tapi dia juga menciptakan atau membangun dunianya sendiri dalam cerita tersebut. Narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia sebagai cara untuk menjelaskan dunia. Naratif terkait dengan bagaimana orang-orang membangun realitas dengan bercerita atau storytelling. Asumsi naratif menurut Fisher. 1. Manusia bersifat pencerita. 2. Keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan pada alasan atau penalaran yang baik. 3. Alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. 4. Rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Dan terakhir yaitu hidup manusia dipenuhi dengan berbagai cerita dan kita harus memilih cerita mana yang akan kita ceritakan dan dengar. Konsep naratif Fisher. Naratif bukan sebuah cerita saja, namun peristiwa yang memiliki alur awalan, tengah, dan akhir. Seperti misalnya, ciptakan sebuah film, pasti seorang sutradara akan menuliskan bagaimana awalan film itu akan terjadi, pertengahannya atau klimaksnya, dan juga ending atau akhirnya. Aksi simbolis atau kata-kata dan atau perbuatan yang memiliki urutan dan arti untuk mereka yang hidup, menciptakan dan menginterpretasikannya. Rasionalitas naratif. Rasionalitas naratif ditentukan oleh dua aspek. Yang pertama, aspek koherensi. Aspek koherensi berhubungan dengan konsistensi internal dari sebuah cerita berupa alur cerita, kaitan cerita satu dengan yang lainnya, dan tingkat kepercayaan diri terhadap karakter pada cerita tersebut. 2. Kejujuran untuk menilai kredibilitas dari sebuah cerita atau logika penalaran yang baik. Jadi koherensi ini memiliki tiga, tiga macam atau tiga tumpuan, yaitu yang pertama koherensi struktural atau sejauh mana alur cerita memiliki alur yang berjalan dengan lancar atau membingungkan. Jadi bagaimana cerita itu diceritakan memiliki alur atau alur yang lancar atau alur yang dapat membingungkan orang lain. Jadi koherensi kedua yaitu koherensi material atau sejauh mana kongruensi antara satu cerita dengan cerita lainnya yang saling berhubungan. Dan terakhir yaitu koherensi karakterologis, yaitu mengacu pada tingkat kepercayaan pada karakter-karakter dalam cerita. Jadi naratif teori ini memiliki sebuah konsep dasar, yaitu sebuah teks dikatakan narasi apabila terdapat beberapa peristiwa atau rangkaian dari peristiwa-peristiwa tersebut. Definisi narasi sendiri yaitu memiliki definisi representasi dari sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa-peristiwa lainnya. Dan analisis naratif itu memiliki titik sentral dalam analisis naratifnya sendiri, yaitu mengenai bagaimana peristiwa disusun dan jalinan antara satu peristiwa disusun dengan peristiwa lainnya, atau mengapa peristiwa satu ditampilkan di awal dan mengapa peristiwa lainnya ditampilkan di akhir dan nanti akan dipertemukan atau saling berhubungan antara yang satu dengan lainnya. Teori yang kedua yaitu Frankfurt School. Frankfurt School ini merupakan teori kritis yang menjelaskan kondisi sosial masyarakat di bawah paksaan kekuasaan dan mempelajari hal-hal yang berdasarkan dengan pengalaman manusia. Teori ini berawal dari pemikiran Karl Marx dan dikembangkan menjadi mazhab Frankfurt.
Oleh karena itu, Karl Marx menggunakan teori ini sebagai dasar untuk memberantas ketidakadilan dengan aksi-aksi yang berdasar atau teori kritis. Teori kritis mazhab Frankfurt atau Die Frankfurter School merujuk pada sekelompok pemikir berhaluan Marxis yang tergabung dalam kerja-kerja intelektual kritis di Institut Penelitian Sosial atau Institut for Sozialforschung yang berpusat di Frankfurt, Jerman. Teori kritis tidak mentah-mentah pemikiran Marx yang dinilainya sangat deterministik ekonomis, sehingga mazhab Frankfurt dikenal dengan nama kaum neo-Marxisme. Critical theory sendiri merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial menuju masyarakat yang adil dan terbebaskan dari dominasi kultural dan ideologis. Jadi Marxis atau orang-orang yang bergabung dalam mazhab Frankfurt ini adalah merupakan beberapa tokoh-tokoh yaitu Theodor Adorno, Max Horkheimer, dan Jürgen Habermas. Theodor Adorno adalah beliau mencetuskan tentang hubungan antar lingkungan dengan manusia. Adorno menjelaskan bahwa manusia menjadi rakus untuk mengambil sumber daya alam dengan teknologinya. Seperti yang kebanyakan dilakukan oleh kaum dominan terhadap kaum minoritas. Dia juga menganalisis mengenai musik pop sebagai salah satu produk industri budaya karena kehendak kaum kapitalis. Tokoh yang kedua yaitu Max Horkheimer. Beliau mencetuskan bahwa terdapat potensi-potensi besar yang ada dalam diri manusia yang dapat diberdayakan untuk melakukan perubahan. Beliau juga memberikan sumbangan akademis yang penting bagi para pemikir hukum dalam memahami hukum yang lebih kritis dan menolak dogma yang dinyatakan oleh kaum positivisme atau hukum bahwa hukum rasional positivis dan modern adalah sesuatu yang netral dan objektif. Dan ketiga, tokoh ketiga yaitu Jürgen Habermas. Beliau ini mencetuskan ide-ide seringkali berfungsi memberikan arahan kepada tindakan-tindakan. Dan beliau ini paling terkenal dengan asumsinya yang berupa bahwa masyarakat pada hakikatnya bersifat komunikatif dan Habermas kemudian mengganti paradigma produksi dari materialisme sejarah itu dengan paradigma komunikasi. Teori yang terakhir yaitu culture studies. Teori ini merupakan teori rotasi dari pemikiran Karl Marx yang diperkenalkan oleh Stuart Hall yang melihat pada masa Marxis banyak terjadi penindasan yang disebabkan oleh kekuasaan. Ketertindasan tidak hanya terjadi pada sistem ekonomi, namun juga merambat pada sistem sosial budaya. Jadi asumsi yang dia berikan yaitu yang berupa kajian kebudayaan, bahwa kebudayaan terbentuk dan membentuk seluruh aspek perilaku manusia, dan individu merupakan bagian dari struktur hierarkis kekuasaan. Culture studies juga memiliki asumsi-asumsi, yaitu berupa satu, culture studies memahami secara komprehensif bagaimana sebuah ideologi terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat. Dua, kebudayaan dipengaruhi oleh media, dan media merupakan agen yang membawa kebudayaan. Ketiga, kita tidak dapat mendefinisikan makna atau membuat sebuah konseptualisasi jika tidak mengikut sertakan peran dari kekuasaan itu sendiri. Dan terakhir, pemenang kebudayaan biasanya orang yang berada dalam puncak hierarki kebudayaan atau yang biasa disebut dengan kaum dominan. Dan seperti yang disebutkan di asumsi kedua, bahwa media itu mewakili ideologi dari orang-orang yang berasal dari kelas dominan dalam sebuah masyarakat, dan pengaruh media ini sangat besar bagi peran kekuasaan, bahkan perlu diperhitungkan ketika menginterpretasikan serta memahami kebudayaan. Jadi media ini berpengaruh paling besar dalam merubah atau memandang orang-orang yang memandang perspektif kebudayaan itu sangat besar jika dipengaruhi oleh media. Jadi media ini berpengaruh sangat besar dalam kebudayaan, seperti itu. Baiklah, mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.